Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. of Engineering Huatriana MSI, yang kami hormati, berkuliah umum, Bapak Anwar Siregar, Direktur PT CBQA Global Indonesia, yang kami hormati, Moderator kuliah umum, Bapak Uhani PSD, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada karunia-Nya dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti kuliah umum dengan tema keamanan informasi dengan standar internasional ISO IEC 2701 2022. Hadirin yang kami hormati, untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita berdiri bersama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Gajah Mada. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan resmi oleh Dekan FMIPA UGM, Profesor Dr. Kuat of Profesor Dr. Kuatriana MSc. Kepada Prof. Kuat, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore ya. Eh, Hadir di tengah-tengah kita ini Pak Dekan Senior dari FKG. Eh, Luar biasa dan juga yang saya hormati narasumber kita utama, sahabat saya yang beberapa tahun terakhir ini membantu kita di dalam pengembangan pusat kajian kriptografi dan keamanan cyber, yakni Bapak Siregar. Terakhir kita ketemu di hotel apa itu ya Pak ya? Waktu wawancara ya kayaknya. Kayaknya waktu Bu Indah diwawancara. Jadi wah saya habis itu saya nggak mau belajar lagi ini. Takut diwawancara terus nggak lulus gitu. Kemudian Bapak Ibu, teman-teman, para mahasiswa dan juga para pemerhati di bidang keamanan cyber yang hadir di aula apa ini namanya? Auditorium FMIPA UGM. Nah, ada namanya nih Pak, saya lupa. Ya, sore hari ini kita akan mengikuti kuliah umum yang disampaikan oleh Pak Anwar dan mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti dan mengambil ilmunya sebanyak-banyaknya. Beliau ini apa namanya? Bukan orang yang mudah dicari. Jadi tiba-tiba saya kapan itu ketemu teman-teman dari CBQA kapan ya, Bu ya? Sebelumnya nih ya, sebelum ini ya. Saya tanya, Pak Anwar kemana? Wah, udah di mana lagi gitu. Udah di Eropa, tiba-tiba di Amerika gitu. Jadi alhamdulillah hari ini beliau sengaja ke Jogja, ketemu Bapak Ibu sekalian, para peserta, sehingga kita berharap bisa mendapatkan ilmunya itu, ini dipuas-puasin untuk bertanya kepada beliau, karena aspek keamanan informasi dengan standar internasional ISO IEC 27.000 ya Pak ya? 27.001 tahun 2022 ya. Saya juga belum pernah melihat kayak apa standarnya itu Pak. Eh, tapi ini direkam ya? Direkam ya Pak? Kenapa? Oh gitu. Ada yang online juga? Oke. Oh iya banyak ada juga ya. Jadi bagi yang lain mudah-mudahan nanti semakin banyak yang bergabung. Saya akan menikmati nanti rekamannya gitu. Kebetulan jam yang sama ini saya sedang kuliah. Tadi begitu kelihatan Pak Anwar ada di lantai 2, kami skip dulu kuliahnya dan kita ikut di acara ini. Saya kira itu, terima kasih Pak Anwar atas
waktu, tenaga, dan juga nanti ilmuannya di Fakultas MIPA untuk seluruh peserta yang tidak semuanya dari Fakultas MIPA, ada yang dari luar MIPA enggak? Ini ada senior itu dari FKG, ini beliau luar biasa. Saya tanya, Pak FKG, oh jadi ditet ya? Oh, masih ada hubungannya lah gitu. Ya, jadi, ya. Saya sering keliru dengan Pak Dekan Asikin ini, kalau ketemu jenengan itu. Jadi tak pikir ini dari yang kedokteran gigi. Ya. Jadi masih ada hubungannya. Dan yang di luar MIPA lagi ada? Oh, oke. Jadi hanya scan bahwa yang mengikuti ini bukan hanya dari MIPA. Untuk yang online, apakah ada yang dari luar MIPA? Ini malah ada dari Riyadh, UNS gitu. Ini Pak Arjita ya. Baik. Ya, saya kira itu pengantar kami. Sekali lagi tadi pada Pak Anwar dan juga para peserta webinar atau kuliah umum pada sore hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa sampai tuntas. Mohon izin Pak Anwar, nanti saya menikmati lewat rekamannya gitu. Tapi nggak sempat tanya-tanya nanti. Tapi mudah-mudahan teman-teman semua banyak bertanya dan itulah yang akan kita kembangkan. Untuk Bapak Ibu yang belum terbiasa dengan kami, mungkin ini di depan juga ada Bu Indah, Profesor Indah. Bisa berdiri Bu. Ya, beliau sebagai Ketua eh, Pusat Kajian Kriptografi dan Keamanan Cyber. Dan mudah-mudahan dari sini nanti akan banyak kolaborasi dan juga banyak kita kembangkan sistem keamanan cyber yang sekarang ini memang sedang isu gitu ya Pak. Nah, baik, sekali lagi terima kasih Pak Anwar dan Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti kuliah umum ini. Ya cukupkan acara ini. Eh, saya cukupkan eh, bukan acara ini yang dicukupkan. Saya cukupkan eh, bicara saya di acara ini. Mudah-mudahan eh, kita semuanya bisa mengambil ilmu yang semaksimal mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kuat atas sambutan dan sekaligus pembukaan acara pada sore hari ini. Hadirin sekalian, memasuki acara inti yaitu kuliah umum dengan tema Keamanan Informasi dengan Standar Internasional ISO IE 27001-2022. Kuliah umum ini akan dipandu oleh moderator kita, Bapak UH Isnaini PhD, dosen Departemen Matematika Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada. Kepada Bapak UH Isnaini, kami persilahkan untuk memandu jalannya acara narasumber. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini suaranya masih ini ya, belum terdengar semangatnya kan. Padahal Pak Anwar sudah kelihatan sangat semangat sekali ya untuk sharing pada sore hari ini. Jadi kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Ini alhamdulillah hari ini kita seperti yang disampaikan Prof. Kuat tadi. Jadi kita kedatangan tamu istimewa narasumber yang sulit sekali untuk mendatangkan beliau kan. Karena ketika kita kontak misal kapan sudah di mana, kapan lagi sudah di mana lagi kan. Dan tentunya pengalamannya luar biasa bidang ini terutama. Jadi mungkin sedikit bercerita ya. Kemarin kan juga kita ada GOES itu yang kemarin Sabtu. Nah, yang paling depan itu kan dengan dosen DTITI, Pak Dani Ardita.
Nah, kita malah di depan itu berdiskusi terkait dengan keamanan cyber ya. Terutama kita menyoroti salah satunya adalah fenomena-fenomena di mana yang ya pihak-pihak swasta itu malah justru biasanya kan standar-standarnya benar coba untuk diikuti gitu. Jadi ada banyak hal yang menarik sekali terkait dengan sistem manajemen keamanan informasi, khususnya kaitannya dengan ISO IEC 27001 2022. Jadi mungkin sebelumnya sedikit mengenalkan beliau. Jadi Pak Anwar sudah lebih dari 15 tahun nih di bidang testing, inspection, and certification dan banyak rekam jejak yang luar biasa di tingkat internasional juga. Dan beliau banyak pengalaman di bidang teknologi informasi, energi, dan juga banyak dilibatkan di beberapa yang terkait pemerintahan. Salah satunya di Wakil Ketua Gugus Kerja 4 di Komtek 3504. Nah, waktu itu juga saya sempat ya, di Komtek 3504, tapi berbeda gugus kerja. Jadi tidak ketemu waktu itu. Terus kemudian beliau juga terkait dengan ISO 2001 juga menjadi lead auditor. Terus kemudian IRCA lead tutor untuk ISO 27001. Juga banyak menjadi pembicara, khususnya dari kegiatan-kegiatan juga yang diadakan dari BSSN terkait dengan cyber security dan smart. Dan sore ini ya alhamdulillah sangat spesial sekali beliau sudah hadir di antara kita untuk membawakan kuliah umum yang bahkan membangun sistem manajemen keamanan informasi yang kuat dengan berbasis ISO IEC 2701 2022. Tentunya kita melihat kebutuhan pada zaman saat ini seperti yang saya sampaikan juga ya waktu di kelas kan juga nantinya ya adik-adik kan banyak yang ketika lulus juga lumayan banyak ini alumninya yang di industri ya. Dan kita sudah tidak bisa menghindar lagi kan terkait dengan digitalisasi ya. Jadi sangat bermanfaat juga untuk adik-adik semuanya. Semoga nanti bisa menambah pengetahuan dan juga menambah awareness juga ya, terkait dengan keamanan cyber. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita sambut Bapak Anwar Siregar. Monggo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin berdiri. Prof. Kuat, Prof. Indah, saya izin berdiri. Ini kali kesekian saya ke UGM dan rasanya masih selalu rindu kalau ke Jogja. Cuman kalau saya biasanya ke Jogja itu selalu bawanya sepedaan bareng Prof. Kuat. Tapi hari ini saya udah nggak bawa sepeda lagi karena di Jakarta udah jarang orang sepedaan. Eh, Hari ini kesempatan memberikan kuliah umum ya terkait dengan keamanan informasi dan keamanan privasi. Pagi ini juga saya memberikan kuliah umum yang sama di Atma Jaya ya. Mudah-mudahan nanti di UGM akan sama dengan kampus-kampus lainnya ya. Karena tahun ini ada kerjasama CBQI Global itu dua, satu UGM dan dua IT ya. Itu di tahun yang sama. Kalau dengan Atma Jaya kita sudah 8 tahun. Jadi yang hadir itu sampai 250 orang yang hadir. Karena kenapa? Dari alumninya bercerita manfaatnya gitu. Nah, rata-rata mahasiswa ngambil mata kuliah itu ya karena apa? Karena ketika mereka melamar kerja itu dari mahasiswa yang sudah lulus menyampaikan mereka dapat nilai plus ketika mereka melamar kerja. Gitu rata-rata di perusahaan finansial. Mudah-mudahan nanti kita akan lebih banyak lagi. Itu. Oke. Next, nama saya Anwar Siregar, Bapak Ibu. Semuanya, baik yang online maupun yang onsite ya. Eh, Kalau kita lihat sebenarnya banyak sekarang praktisi cyber security, gelarnya panjang di belakang. CISA, CISEP, CISEM, CIPT, LA, whatsoever sampai panjang sekali gitu. I don't do that. Gitu. Kenapa? Karena memang ketika kita masuk ke industri,
ujung-ujungnya yang dibicarakan itu adalah bukan S1, S2, S3. Which is S2, S3 itu sangat penting. Tapi kemudian zaman itu selalu berubah. Ya. Industri itu berubah. Maka kemudian apa? Perlu ada kemudian update knowledge berdasarkan sertifikasi kompetensi. Apakah itu industri yang minta, apakah itu asosiasi yang minta, ataukah apakah itu tantangan dari pekerja itu sendiri. Maka akhirnya itu akan dapat dicapai melalui sertifikasi kompetensi. Nah, ada dua jenis sertifikasi kompetensi, yang satu sifatnya kertas, artinya dia diuji lulus. Yang kedua sifatnya itu memang pembuktian di lapangan kerja. Dia dapat sertifikat, tapi kemudian harus di witness lagi. Nah, di kami di CBQA Global itu dan di saya, ya itu kita ada tahapan selanjutnya. Di sini saya tidak mengeluarkan kompetensi yang di bawah, ini hanya tulisan sebahagian. Karena industri saya mulai dari cyber security sampai kemudian ke sustainability. Saya juga carbon credit assessor. Kan bingung ya. Lulusan elektro kok ngurusin karbon. Yang mana karbon itu secara market tahun ini 30 US dollar per ton CO2 jualan emisi. Di Indonesia marketnya dolar per ton CO2. Tahun 2050 marketnya 50 dolar per ton CO2. Kita ngomongin duit. Jadi kalau mas saya izin Bapak Ibu, ngomongnya pasti duit. Ngomongnya pasti duit gitu. Nah, ini saya nggak keluarkan. Tapi memang karena ini kuliah umum terkait dengan Kamsiber ya, maka kompetensi itu khusus untuk di keamanan siber itu ada dua. Yang dibutuhkan swasta sama pemerintah. Di pemerintah itu ada audit keamanan aplikasi dan infrastruktur, serta audit aplikasi dan infrastruktur. Satunya di bawah BRIN, yang namanya dulu BPPT, LIPI jadi satu, sekarang menjadi BRIN. Yang kedua Badan Siber Sandi Negara. Nah itu saya sebagai, kalau kita bilang gini, ada auditor, ada lead auditor, ada kemudian profession auditor. Artinya dia yang mengkualifikasi auditor. Nah yang lain-lain ini sebenarnya dulu. Ya, karena kalau lihat agak banyak sebetulnya. Saya banyak tadi sudah diperkenalkan tuh membuat regulasi, membuat standar khususnya di Indonesia. Bahkan kemarin di bulan di Berlin, di bulan April, karena di bulan Maret waktu saya di Hannover itu kita bicara terkait dengan OT security. Sebetulnya kadang-kadang saya berpikir cyber security udah ketinggalan sih, nuhun sewu. Karena harusnya kita belajarnya itu sudah masuk ke apa? OT security sama AI security. Nanti kita akan ada lihat slide bahwa AI security control, wow, banyak sekali insiden yang terjadi akibat AI security control yang salah. Dan saya menemukan beberapa kali AI itu salah. Saya yakin Bapak Ibu, teman-teman adik-adik sekalian itu menemukan hal yang sama. Makanya saya bertanya, bukan itu, saya bilang sama AI-nya. Saya jelaskan. Terus AI-nya bilang, oh iya Anda benar, kata dia. Kenapa saya benar? Apa referensinya? Dia jelaskan. Oke, berarti udah paham, saya bilang. Oke, let's start again. Kenapa? Karena AI ini kan bukan, AI itu saya bilang ada yang bodoh, ada yang pinter. Ya. Makanya setiap AI menghasilkan hasil yang berbeda, gitu kan. Nah, ini sedikit tentang saya. Saya pernah di Intertek. Intertek itu dan SGS. Intertek dan SGS itu adalah, Intertek itu yang pendirinya adalah Thomas Alva Edison. SGS itu Fortune 500 company. Basically hampir seluruh pengalaman kerja saya itu di perusahaan asing. Yang artinya saya banyak belajar di sana pentingnya governance. Karena saya teringat anak saya bilang begini. Anak saya itu kalau ke Singapura dia bilang gini, Papa, saya kalau ke Singapura, saya ngerasa ini cuman kayak pindah kota saja. Karena bahasanya sama, suasana sama, semuanya sama. Terus saya bilang, apanya yang sama dek bahasanya? Orang bahasanya beda. No, ini sama karena mereka pakai bahasa Inggris sehari-hari. Kalau buat saya itu tempat yang berbeda. Nah, kalau dia ke Singapura, dia bilang begini, mereka itu serius yang membuat segala sesuatu. Sampai dengan detail, dia tidak hanya membicarakan produknya jadi, tidak hanya membicarakan kualitasnya banyak, tapi bicara apa? Kualitas. Maka kalau kita berbicara cyber security, kita expert cyber security, embedded lah harus di dirinya kita. Kenapa? Kita serius di dalamnya.
Kalau kita ke BCA dan kita ke bank daerah, tampilannya orang BCA sama bank daerah beda nggak? Beda, Bapak Ibu. Nah, itulah dimaksud dengan kualitas. Nah, ini pengalaman saya yang membuat saya akhirnya mengikuti cara kerja dan good governance daripada perusahaan-perusahaan asing itu. Next slide, Pak, izin. Oke, ada 5 yang saya akan sampaikan di sini biar kita mengetahui sedikit. Biasanya dulu kalau dosen tamunya itu kan, saya ketemu Prof. Indah nggak berubah dari dulu sampai sekarang. Tampilan fisiknya tetap sama dari 2004 sampai sekarang. Nggak menua, saya sampai bingung gitu. Apa rumusnya? Karena dulu ketemunya di Düsseldorf, iya kan? Nah, saya akan cerita sedikit siapa itu CBQA Global. Ya, biasanya dosen tamu kita dulu dari Nokia, dari Siemens, macam-macam gitu kan. Dan belum tentu semua orang tahu. Yang kedua, saya ingin menyampaikan terkait dengan apa sih keamanan informasi. Kenapa dia penting? Kenapa? Kita perlu membangun mengenai apa? Samakah kemudian pemahaman kita terkait dengan cyber security? Samakah pemahaman terkait privacy security? Apakah itu makhluk yang cuman itu saja? Ataukah memang ini sesuatu yang menarik yang berguna buat kita nantinya di dunia kerja? Yang ketiga, saya akan bicara salah satu framework yang memang paling banyak digunakan, which is apa manfaatnya dan kemudian khususnya bagaimana implementasinya. Karena kalau kita bicara manfaat, kita ingin sebetulnya ketika lulus ya pada saat kita bekerja ini bisa digunakan gitu ya. Yang keempat, apakah ada yang mengimplementasikan? Serta yang paling penting yang terakhir, karena kita nggak ingin ketika kita kuliah, kita mendapat nilai yang baik tapi kemudian tidak diterima di pekerjaan. Atau ketika kita mendapatkan nilai yang baik, ujung-ujungnya apa? Jadi staff yang kemudian gajinya selah 6 juta. Padahal di dunia pendidikan kita mendapatkan IPK summa cum laude. Gitu kan? Nah, itu kita tidak inginkan. Pesan saya kepada keponakan saya, ya, saya bilang begini, yuk nggak perlu lulus cepat. Yang penting skripsinya kamu itu bisa menghasilkan duit. Anda pikirkan skripsinya kamu harus pikirkan bagaimana itu bisa diimplementasikan yang kemudian dibutuhkan oleh industri. Sehingga nggak perlu kerja, create pekerjaan itu, gitu kan? Nah, itu pesan saya. Bukan berarti itu selalu yang paling bagus, ya bisa karena kenapa? Kalau nggak ada yang juga another problem, ya. Nah itu. Dan kira-kira apa sih karir opportunity-nya kalau kita berbicara terkait dengan cyber security, sistem informasi, bedanya sama jurusan informatika, ya? Apa sih bedanya gitu. Di sini saya akan memperlihatkan kurang lebih nanti. Oke, next. CBQA Global itu lembaga sertifikasi, lembaga audit, lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi artinya apa? Artinya kita mensertifikasi satu organisasi terhadap satu persyaratan. Kita cap dia bahwa mereka sudah secure. Tentu ada persyaratannya di dalamnya. Itu yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi that what we do. Artinya semuanya itu sifatnya pengujian. Maka kita tidak berbicara lagi technical. Kita berbicaranya non teknis kecuali product certification. Seperti yang di laptopnya teman-teman itu ada logo CE marking, kalau dibuka ada logo UL, kalau enggak itu juga sertifikasi, hanya itu produk sertifikasi. Nah, next slide. Oh iya, saya ada sedikit tadi. Jadi saya ada 3 perusahaan saat ini. Ada CBQA Global, ada PCI Quality, sama Nexora. CB Global itu adalah lembaga sertifikasi. PCI Quality itu adalah lembaga konsultasi. Kenapa? Karena konsultasi sama cyber security itu beririsan. Kalau tidak ada yang menerapkan, siapa yang memeriksa? Terus yang terakhir saya punya nama perusahaannya Nexora Tech. Itu produk. Membuat yang namanya CTI, Cyber Threat Intelligence. Ya kalau gaya-gaya intelijen dikit ya OSIN, itu kan semua orang bisa ya. Tinggal ambil crawling data aja gitu ya. Cuman hari ini OSIN-nya mati. Tadinya saya mau demokan. Karena kalau OSIN-nya hidup tuh gampang sekali. Tinggal cuman nama lengkap, kemudian alamat email, atau kemudian plat nomor, atau kemudian nomor handphone. I will get all of the information. Semuanya akan dapat. Ya. Mau rumah mana, akunnya berapa, passwordnya apa, nomor teleponnya apa, akunnya ada apa saja. Saya akan dapat itu semua gitu.
kita coba aktifkan kemarin adalah triangle position. Ya, triangle position itu adalah kalau kita ada BTS, ya ada HLR atau VLR, ada BTS-nya nanti di triangle dia langsung dapat lokasi exact-nya, gitu ya. Nah, itu yang kemarin dimatiin semua mungkin karena lagi begini kali. Di down semua jadinya. Padahal saya mau demoin tadi. So CBQA Global itu lembaga sertifikasi leading di cyber security yang kemudian ada beroperasi 13 negara, bukan di 11 negara, di 13 negara. Even though kita sebenarnya ada di 15 negara, tapi kita hanya tampilkan di 13 negara, ini belum update. Karena ada beberapa negara itu kalau kita berbicara dunia, itu ada namanya sanction standard. Maka ada sanction audit. Ada negara yang kita mungkin berbisnis di sana, tapi kemudian jadi resiko buat organisasi. Karena ada audit sanction namanya, gitu ya. Nah, CBQA Global juga kalau di Indonesia diakui oleh 3 lembaga negara, ada ASPI, ada BRIN, sama BSSN. Bedanya apa? Kalau kita masuk ke industri non perbankan atau non FSI, maka itu dia menggunakan whitelistnya BSSN. Tapi kalau masuk ke industri yang berhubungan dengan FSI, Financial Services, itu dia harus terdaftar di ASPI. Kalau kita mau ngaudit pemerintahan harus terdaftar di BRIN. Syukur alhamdulillahnya Pak Prabowo nggak ada budget tahun ini. Jadi kita investasi nggak ada gunanya sekarang. Tahun depan padahal Pak Prabowo merubah SPBE jadi PEMDI, pemerintahan berbasiskan elektronik menjadi pemerintahan digital, ya tidak ada budgetnya tahun depan bahkan budgetnya hilang lagi. Itu di RPJMN-nya, nah salah. Jadi ya begitulah kalau misalkan jadi pengusaha itu kalau ternyata kebijakannya kurang oke ya nasib lah. Kita juga selain diakui di 100 negara dan kita beroperasi di 13 negara, setiap negara punya aturan masing-masing. Maka kemudian kita juga terdaftar di US. Ya, itu kalau kita lihat IAS, kita terdaftar juga di Inggris. Kalau kita lihat IPMG ini untuk cyber security yang IPMG. Terus kemudian ICC untuk karbon di Jerman. Ya, kalau kan Indonesia ya, karena ada regulasi sendiri dan ICR. ICR itu karbon juga. So, CBQA itu multinational company atau international company yang which is sertifikat yang kita terbitkan itu berlaku di masing-masing negara itu. Nah, next. Ini kurang lebih gambaran negaranya, saya skip saja ya, even though kita ada di Jerman, Italia, makanya saya setiap tahun ke Jerman. Bukan untuk kerja tapi jalan-jalan. Walau sebenarnya faktanya kerja. Oke, next lagi. Oke, standar cyber security itu udah banyak sebetulnya. Tapi kalau kita lihat, saya mau contohkan sektornya FSI. FSI itu singkatan dari Financial Services Industry. Financial Services itu bukan hanya bank. Ada multi finance, ada asuransi, ada kripto, ada juga saham, obligasi, under Bapepti, OJK dan BI. Itu sektor yang berhubungan dengan FSI. Artinya apa? Kok kita cyber security bicaranya bukan tech company ya? Karena kalau kita jurusannya informatika, sistem informasi, IT, itu berpikirnya kerjanya di Google, berpikir kerjanya di Nvidia, di Microsoft. Enggak kok. Karena semua organisasi itu pasti ada departemen IT-nya. Dan yang menarik adalah IT dulu sama sekarang itu berbedanya luar biasa, berubahnya luar biasa. Dulu IT itu dianggap sebagai supporting. Beberapa tahun terakhir itu IT itu dianggap sebagai business enabler. Makanya bosnya BCA itu bilang begini, what IT can do, do. Kalau dulu enggak, marketing bisa apa kalian lakukan. Sekarang, tapi hari ini IT itu bukan business enabler lagi. IT itu pertahanan keamanan nasional. Makanya Pak Prabowo bikin BPN, Badan Pertahanan Nasional. Iya kan? Kita lihat perang antara Ukraina sama Rusia. Itu kan perang orangnya. Ya ada sih yang di daratnya gitu. Iya kan? Tapi yang pergi ke Rusia itu kan drone-drone. Bukan pesawat yang isinya orang. Itu cyber security. Ya. Karena yang dia usahakan untuk kemudian agar drone-nya tidak sampai, interrupt satelitnya,
Elon Musk, ya kan? Supaya drone-nya goyang sehingga sasarannya nggak tepat atau kemudian tidak sampai. Kan itu yang dilakukan. Maka masuk pertahanan keamanan negara. Oleh karena itu, saya berperintah waktu itu tahun 2014 kita bikin Perpres IIP dulu sampai sama Kementerian Luar Negeri dan lain-lain berubah-berubah sampai baru akhirnya tahun 2018 atau 19 kalau saya nggak salah baru jadi gitu. Nah, di sini kalau kita lihat kiri atas, Information Security and Resilience, ya, itu standarnya ada banyak. Standar yang paling baru di sana itu sebenarnya adalah AI 42001. Hari ini ada yang nanya sama saya, Pak, kalau saya mau invest ke diri saya untuk jangka panjang, kira-kira saya ngambilnya framework apa? 42.000 saya bilang. Hari ini yang dibutuhkan 2-3 tahun ke depan itu masih 27.000. Tapi 4, 5 tahun, 6 tahun ke depan, ya AI security. Iya kan? Nah, kemudian ada lagi standar yang baru. Tadi kalau berhubungan kesehatan, tapi bukan dari kesehatan ya Pak Dekan ya, J ya. Karena di kesehatan, sektor kesehatan kita sama Kementerian Kesehatan juga kerjasama terkait dengan apa? Informasi spesifik untuk di sektor kesehatan. 27799. Ada lagi standar ISO-nya. Gitu ya. Jadi bicara cyber security sebenarnya ada banyak sekali framework-nya. Gitu ya. Nah, di pojok kanan bawah, ini standar yang berhubungan dengan security tapi bukan ISO. Ada SOC 2 Type 2 Audit, ada SWIP, ada PCI DSS. Inilah sebetulnya yang dibutuhkan oleh adik-adik kalau kita akan masuk ke industri. Karena di pekerjaan ini ada dua nih sudah saya perlihatkan. Satu konsultan, yang kedua adalah auditor. Gitu ya. SOC 2 Type 2 ini, saya kasih gambaran saja. Kalau kita mengerjakan ini dengan jumlah orang 5 orang, jangka waktu 6 bulan, itu dibayarnya 2,5 miliar. Cuman bikin kebijakan, policy, prosedur, regis, ya. Tapi kita harus punya apa? CSA, ya, certified CSA kitanya, gitu kan. Nah, itu untuk accounting. Nah, kita juga harus punya sertifikasi yang lain, 27.000 bisa, kita harus punya itu, ya. Nah, tapi kalau kita lihat PCI DSS atau SWIP, so-so lah, nggak nyampe 2,5 miliar, ya kan. Kalau kita lihat kayak ISO hari ini sudah hancur. Kenapa? Karena memang kebutuhannya sangat banyak. Kebutuhannya sangat banyak, tapi kemudian yang dikejar itu hanya sertifikatnya saja. Makanya kan kadang-kadang gini, kok Indonesia itu sama seperti anti bribery management system. Pemerintah mengeluarkan kebijakan sistem manajemen anti penyuapan. Semua sertifikasi. Kok indeks corruption-nya kita nggak membaik ya? Mirip sama ini. Kok semuanya sertifikasi, tapi kok kita masuk top 10 negara yang paling sering gagal melindungi informasinya. Kenapa? Ya karena kalau ibaratnya badan, kalau kita mau, kadang-kadang kan kita bersih-bersih dulu biar kelihatan cakep gitu ya. Kadang yang diberesin cuma rambutnya saja, wajahnya enggak. Kadang wajahnya saja, badannya enggak. Makanya orang mandi enggak tapi wangi iya. Mirip sama 27.001. Yang diamanin apa? Physical facility-nya saja. Di ruang lingkupnya dia bilang gini, sistem manajemen pengamanan informasi untuk physical dan facility data center. Berarti apa itu? Pintu masuknya diamankan, AC-nya dia make sure dingin gitu ya. Kabelnya dia pastikan mengalir energi gitu ya. Tapi urusan nama server nggak ada urusan. Urusan nama network nggak ada urusan gitu. Banyak sertifikatnya, iya. Berkualitas, tunggu dulu. Nah itu. Bolehkah itu berdasarkan 27.001? Boleh. Menariknya di situ. Maka waktu banyak bocor di Kementerian Dalam Negeri, saya bicara waktu itu sama Prof. Zudan. Karena kan dibicarakan bahwa data yang memang bocor dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi yang connect ke Kementerian Dalam Negeri itu ada 4.000 entitas. Dan ketika dia connect, itu nggak ada urusan sama siber. Connect aja. Berarti ini harus diamankan dan ditentukan ruang lingkupnya.
Inilah standar-standarnya. Saya coba next lagi. Oke, next. Nah, background dan urgensi keamanan informasi. Secara global, ya, yang namanya kamsiber itu sudah pasti sangat penting sekali. Kenapa? Karena 68,7% manusia di dunia itu terkoneksi kepada internet. Sedangkan di Indonesia lebih hebat lagi, 74,6%. Which is, kalau kita melihat angka ini, berarti kerentanan terhadap kamsiber itu makin naik. Kenapa kerentanan kamsiber itu makin naik? Makin banyak yang connect, berarti apa? Marketnya makin banyak. Ya. Nah, ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa manusia itu, bahwa orang itu adalah makhluk sosial. Dan semua orang terkoneksi ke internet. Ketika dia sudah terkoneksi ke internet, berarti apa? Ada banyak hal yang dia tidak bisa kontrol. Ya. Oke, kita next lagi. Akibat dari terlalu banyaknya orang yang connect internet, maka data yang ada di internet itu menjadi sangat, atau data yang ada di perusahaan itu sangat valuable. Nah, akibatnya apa? Banyak trade agent. Ya, trade agent itu bisa sifatnya kumpulan organisasi, bisa sifatnya individual. Ya, ada dia yang memang kalau kita bilang gini lah, di sini ada yang suka main-main ngehack nggak? Jadi hack nggak yang jadi hacker? Hah? Nggak ada ya. Jadi kalau kita melakukan hacking, yuk kompetensinya kita jaga. Tapi jenis pekerjaannya kita rubah, jangan jadi hacker, jadilah pen tester. Gitu ya. Karena kalau hacker itu adalah dunia hitamnya, ya kan? Dunia putihnya apa? Dunia putihnya itu adalah pen tester, gitu ya. Jangan nanti masuk ke dunia putih ketika sudah ubanan ya, meninggalkan dunia hitam. Itu lain lagi tuh. Ya. Ini kalau kita lihat average global cost terkait dengan terkait dengan kegagalan informasi. Ini bukan hanya ketika layanannya down, bukan. Karena ketika terjadi kegagalan informasi, maka kemudian kita harus apa? Kita harus ada mitigasinya. Kita harus ada komunikasinya. Kita harus ada penanganan insidennya. Terjadi nih insiden. Oke? Berarti kita harus segera memperbaiki insiden tersebut. Ini termasuk cost-nya di dalamnya. Dan rata-rata cost perbaikan itu lebih besar 75% daripada cost pencegahan. Maka kontrol daripada ISO 27001 nanti kalau kita lihat ya, lebih banyak preventif dari detektif daripada korektif ya. Jadi kontrol keamanan informasi itu ada sifatnya 3, preventif, detektif, korektif sifatnya ya. Nah, namun belakangan ya di tahun 2024 ya, itu keamanan informasi itu banyak kontribusinya dari AI kontrol yang salah, kurang lebih 97%. Karena banyak orang yang sekarang itu masuk ke artificial intelligence. Walau definisi artificial intelligence masih jadi pembahasan. Saya di Berlin kemarin khusus spesifik membahas terkait dengan pengajaran dan kompetensi berbasiskan 17024 melalui artificial intelligence. Kita bahas apa sih definisi daripada artificial intelligence, itu dibahas. Bagaimana membuat soalnya dan lain-lain. Oke, kita next lagi. Ya. Ada yang tahu PDNS nggak? Pusat Data Nasional. Ya. Pusat Data Nasional itu kita tahu pernah down. Masalahnya bukan hanya pusat datanya yang down. Bandar itu chaos. Kenapa? Karena kita punya aset, kita punya value, kita punya informasi, semuanya kita tempatkan di satu tempat. Berarti apa? Ketika jadi insiden, maka disruption-nya lebih masif lagi. Gitu. Nah kemarin, pada saat PDNS-nya jatuh, data-data keimigrasian itu ada di sana. Sederhana aja. Data paspor, kan pakainya biometrik. Ada automatic gate. Ada juga yang tidak otomatis, tapi semuanya pasti ngeceknya melalui aplikasi. Ya. Bayangkan ada pesawat mau terbang 9, 95, 910 Qantas, Kuwait Airlines Malaysia, terus kemudian ada SQ ya. Kalau seandainya dia tidak bisa melakukan verifikasi apakah seseorang itu dapat visa atau tidak. Mungkin nggak dia bisa meloloskan orang itu di gate imigrasi? Enggak.
Sekarang ada kurang lebih 200 orang masuk. Akhirnya apa? Yang 9 mundur ke 9.15, 9.10 mundur ke 9.30, chaos semuanya. Itu semuanya kerugian. Itu yang terjadi pada saat PDNS. Dan bayangkan ke supply chain ujungnya. Bayangkan ke supply chain ujungnya. Itu luar biasa sekali. Ya. Nah, next lagi. Itu makanya penting kita menjaga agar kemudian agar kemudian tidak terjadi. Boleh next nggak, Mas? Oke. Oke. Nah, ini eh, data yang menyampaikan bahwa RI itu masuk 10 besar kebocoran data, ya. 10 besar kebocoran data, ya. Ini kemudian Datvis juga bocor, ya. Ini semuanya cerita tentang kebocoran data. Oke, next. Dan kadang-kadang, ya, kita bicaranya itu kadang-kadang kalau kita dulu, ya, itu ada beberapa tahun yang lalu, ya, itu kita terima melalui web, ya, karena kan kita orang sosial, sukanya apa? Scrolling, 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 ada attachment langsung main buka tanpa kemudian kita aware. Ini contoh pada saat itu banyak kejadian mengenai apa? .apk kita buka, gitu ya. Nah, padahal isinya aplikasi, bukan PDF, bukan video atau lain. Dia install aplikasi, kemudian dia ambil datanya kita. Nah, kenapa dia bisa ambil? Ya karena kita, atau bisa jadi kayak contohnya waktu ada apa itu namanya pinjaman online, ya, pinjaman online atau ada aplikasi. Kadang-kadang kita install aplikasi, storage kasih akses. Ketika kita kasih akses, apa yang terjadi? Dia masuk ke storage-nya kita, dia ambil data-datanya, dia lihat data-datanya kita. Itu yang saya lakukan pada saat kita melakukan audit waktu itu pinjol sebelum kemudian keluar kebijakannya OJK. Keluarlah kebijakan OJK bahwa akses yang bisa yang bisa dibuka ketika menginstal aplikasi pinjol itu cuma 3. Kamera, microphone, location. Dulunya enggak, SMS, terus kemudian bisa lagi apa, storage. Alhasil ketika kita melakukan audit, foto-fotonya keluar, ya, SMS-nya keluar, semuanya keluar. Nah, ini salah satu contoh nanti kalau kita bicara terkait dengan access control. Next lagi. Oke. Sudah punya governance, apakah aman? Tunggu dulu. Siapa yang nggak tahu perusahaan-perusahaan ini? This big company. Apa mereka nggak punya 27? 20? Nggak punya 42.001? Pasti punya. Problemnya masih bocor. Kenapa? Di mana titik masalahnya berarti? Titik masalahnya itu ada di, kalau kita bicara 3 komponen yang berhubungan dengan pengelolaan informasi, ya, karena kita bicaranya sistem manajemen, ya, maka ada faktor people di sana. Ini salah satu contoh faktor people-nya. Bisa juga faktor teknologinya. Kenapa bisa faktor ini? Karena ada konfigurasi yang tidak dilakukan. Ya, ibarat kata kita punya laptop semua, punya ya laptop ya. Kita kalau sudah beli laptop, kita pakai, is it enough sampai di situ? Atau ada hal yang perlu kita lakukan untuk menjaga informasinya? Kita kan mengerjakan itu di laptop, betul ya? Nah, kita menggunakan keseharian kita aktivitas juga menggunakan laptop. Kalau kita beli laptop, kira-kira perlu nggak di password? Perlu. Kira-kira perlu nggak dipasangin antivirus? Cukup nggak dipasangin terus? Atau harus disetting auto update antivirusnya? Kira-kiranya lagi perlu nggak disetting ya agar dia kalau ditinggalkan 5 menit misalkan kayak gitu. Dan kadang-kadang kita menggunakan browser ya. Dan di browser itu buka banyak sekali tab. Karena kenapa? Ada email lah, mungkin emailnya sampai 5 sampai 10. Ada lagi kemudian akses ke aplikasi tertentu lah, misalkan aplikasi untuk melihat kurikulumnya UGM gitu ya. Atau kita punya beli-beli, Tokopedia dan lain-lain. Ini user passwordnya kan beda-beda. Kalau kita remember password, berguna nggak? User dan password yang berbeda tadi? Nggak berguna, itu kontrol. Itulah yang dimaksud dengan 27001. Itulah yang dilakukan oleh
oleh apa namanya auditor ISO 27001. Dia datang ke perusahaan, dia kemudian periksa. Coba lihat laptopnya, ya. Sudah diaktifkan nggak antivirusnya? Auto update atau tidak? Browsernya apakah ada remember password atau tidak? Ya kan? Coba diamkan apakah dia auto lock atau tidak, ya. Yang kedua, kita mengerjakan tugas di laptop. Betul ya? Di mana lagi data yang ada di laptop itu selain di laptop? Di mana kira-kira? Hanya ada di laptop, di cloud. Pertanyaan yang kedua, apakah semua yang ada di cloud ada di laptop? Belum tentu. Iya kan? Nah, jadi masih ada istilahnya kalau kita bicara resiko, seandainya yang ada di cloud 70% daripada lab yang ada di laptop, berarti ada 30% risiko. Yuk kita akses. Kenapa? Karena kita berpotensi dengan 30% informasi tersebut. Gitu kan? Ya. Nah, ini yang dibicarakan 27.001 semuanya. Makanya kita ada organisasi kita bilang, simple banget kok. Jadi kita buka, kamu ngerjakan apa? A, B, C, D, E. Oke, hari ini ngerjain apa? Seminggu ngerjain apa? Oke, di mana datanya? Dia buka di file di foldernya. Di mana lagi datanya? Kalau dia tidak bisa menunjukkan, masalah. Ada masalah. Karena konsep, salah satu kontrol daripada ISO 27001 bicaranya adalah backup. Ya. Backup itu tujuannya untuk memastikan A, availability. Nah, nanti kita masuk ke konsepnya. Nah, ini jadi, ya. Jadi boleh dia sudah punya. Oke, next. Ini data-data yang sering diambil oleh trade agent, ya. Kita next lagi. Oke. Ini beberapa resiko yang belakangan terjadi, ya. Nomor 2 itu, ya. Nomor 1 itu kita sudah lihat kejadiannya beberapa tahun yang lalu banyak perusahaan yang akhirnya harus membayar. Karena apa? Datanya bisa ambil. Nomor 2 ini yang terjadi di apa namanya Kementerian Dalam Negeri terkait dengan KTP, gitu ya. Oke. Ada lagi terkait dengan cloud security, ya. Jadi ini adalah cyber security risk yang memang terjadi belakangan ini. Cuman yang menarik adalah yang nomor 4. Karena hari ini organisasi banyak yang berubah dari OT menjadi IoT, ya. Maka kita bilang OT security. Banyak manufacturer, banyak perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik itu tadinya punya mesin-mesin. Mesinnya tidak terkoneksi ke internet. Hari ini semuanya terkoneksi ke internet. Melalui apa? IoT, pemasangan sensor, ya. Melalui aplikasi, ya, untuk membaca apa namanya untuk menjalankan mesin-mesinnya. Nah, ini masuk di dalam security, ya. Oke, next lagi. Kenapa sih keamanan informasi itu penting, ya? Karena in the end yang namanya informasi itu adalah yang memang menjadi kunci daripada bisnis, ya. Bagaimana kita menjaga informasi di dalam satu organisasi itu menekan bahwa bagaimana bisnis itu akan menjadi yang poin 4 di bawah. Pojok kanan, pojok kiri bawah dari saya, pojok kanan bawah, ya, memastikan resilient keberlangsungan bisnis organisasi, ya. Nah, jadi selain itu adalah untuk meningkatkan kepercayaan daripada customer. Kenapa? Ya, apa iya kita kemudian berani menggunakan satu layanan kalau memang layanan tersebut tidak secure, ya. Apa iya kita berani satu aplikasi kalau aplikasi itu tidak aman, gitu ya. Oke, next lagi. Nah, ini framework cyber security. Selain 27.001 ada banyak framework, ya. Ada CIS, ada COBIT, yang paling banyak digunakan adalah CISA dan COBIT dan 27001. Jadi kalau mau ke lapangan kerja, kalau kita punya sertifikasi 27001, punya sertifikasi COBIT, punya sertifikasi CISA, harusnya sangat mudah sekali untuk mendapatkan pekerjaan, gitu ya. Karena ini semua adalah yang diterapkan oleh organisasi. Maksudnya apa sih yang diterapkan organisasi? Tadi saya kasih itu namanya adalah di perusahaan itu namanya IT governance, ya, namanya IT governance. Nanti di slide terakhir saya akan tunjukkan di mana fungsi berada di struktur organisasi, ya.
Ada lagi kalau yang pojok kanan atas teknologi risk itu namanya VRA, khusus untuk perusahaan yang kemudian listed di Singapura ya. Oke, lanjut lagi. Nah, framework ini banyak karena setiap framework itu beda-beda. Ini adalah slide yang saya siapkan, yang saya tunjukkan ketika kita membuat namanya standar IIP Indonesia, Infrastruktur Vital Indonesia. Kalau kita lihat di sini, ini hanya bicara kontrol terkait backup, ya, kontrol terkait backup. Di 27 itu bila backup itu harus ada dan kemudian dilakukan tes secara berkala, gitu ya. 27 cuma bicara itu. Beda 27002 bicaranya, gitu ya. Nah, beda lagi NEST bicaranya, beda lagi CIS bicaranya, beda lagi CISA. Yang saya hijaukan di CIS versi 8, backup itu harus dilakukan weekly basis. Kalau di 27 dia nggak nyebut. Kenapa? Karena di 27 itu kita harus melakukan assessment. Sebagusnya backup itu dilakukan seberapa sering. Kalau di industri FSI nggak ada yang namanya backup. Dia tuh harus real time kalau di industri FSI, ya. Jadi dua server ini dua-duanya harus hidup bersamaan dan real time, ya. Sehingga kalau satu mati, satunya langsung ada. Karena kita nggak mau tuh kalau kita top up atau transfer bank gitu ya, dia nongolnya datanya itu baru nanti. 1 jam lagi, seminggu lagi, 1 hari lagi udah ribut itu. Iya kan? Jadi dia tidak ada toleransi terhadap apa? Data interrupt, nggak ada toleransi. Tapi kalau mungkin kayak di dunia pendidikan bisa jadi berbeda. Kayak di CBQA Global, kita itu kita boleh mati selama 3 hari. Kenapa? Karena auditor itu masih punya catatan auditnya. Catatan auditor itu, audit log itu boleh hari. Berarti kita ambil 3 hari, sudah lebih bagus. Gitu kan? Nah, beda lagi kalau misalkan di industri yang lainnya gitu ya. Nah, kalau kita tesnya ditentukan itu di CIS versi 8, quarterly. Di 27 bilangnya regularly. Berbeda ya. Nah, di CIS dia bilangnya apa? Eh, dia bilangnya oke. Dia nggak ada, dia periodic backup restarter aja katanya dia. Ini perbedaan antara masing-masing standar. Jadi kalau dilihat di sini, CIS version 8 saat ini kok kayaknya lebih kuat standarnya daripada 27001. Oke, next. Apa sih 27001? Oke, kita lanjutkan. 27001 versi 2013 itu berubah menjadi versi 2022. 27001 itu bilangnya apa? Sistem manajemen keamanan informasi, sistem manajemen keamanan siber yang artinya informasinya di dunia maya itu menjadi siber, itu artinya. Kemudian ke sistem privasi yang artinya apa? Tidak semua informasi itu ada data pribadi. Gitu ya. Contoh misalkan KHS hasil studi itu kan nggak ada hubungan sama data pribadi, namanya iya, gitu ya. Atau kemudian silabus, ya, silabus itu kan tidak ada hubungannya sama data pribadi. Maka yang diatur di 27.000 itu ada 3. Keamanan informasi, 1, keamanan siber yang connect ke internet, keamanan data pribadi. Nah, hanya di versi 2022 dia menjadi berbeda. Bahwa 27001 ini melindungi informasi dan aset informasi. Apa yang dimaksud informasi? Yang dimaksud informasi itu sesuatu yang memiliki nilai, baik ke individu, baik ke organisasi. Buat saya informasi yang penting apa? Username, password untuk mobile banking saya. Itu buat saya penting. Berarti saya harus proteksi. Buat saya, ya, paspor penting. Ya. Buat saya KTP itu penting, berarti saya harus lindungi. Iya kan? Problemnya, ya. Ketika saya katakan user dan password saya penting, saya mengakses user dan password saya dari mana? Ada 2 kemungkinannya. Satu dari laptop, satu dari handphone. Itulah yang disebut pendukung informasi. Gitu ya. Itulah yang dimaksud. Maka aset pendukungnya pun harus kita amankan. Laptopnya kita amankan, handphone kita amankan. Coba kita nanti lihat handphone kita masing-masing.
kita buka permission access-nya. Berapa banyak aplikasi yang kemudian permission access-nya mengakses ke storage-nya kita? Review. Is it necessary? Pentingkah? Is it needed? Perlukah? Iya kan? Jangan-jangan nggak perlu, tapi dia ngakses. Iya kan? Berarti kita baru saja memberikan apa? Memberikan kesempatan untuk orang lain melihat informasi yang seharusnya tidak boleh dia akses. Maka yang diamankan bukan hanya informasinya, tapi supporting asset untuk kita memproses informasi. Hardware, software, ya, network, personelnya, orangnya juga itu harus diamankan, gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan informasi. Maka harus melihat secara individu karena ini bisa dibalikkan kepada individu, tidak hanya harus organisasi. Apa sih aset yang penting buat individu? Apa aset yang penting buat organisasi? Di UGM tentu yang penting itu adalah ya nilai mahasiswanya. Yang kedua ijazahnya, ya. Yang ketiga bisa jadi hasil-hasil terkait dengan penelitian, gitu kan? Nggak lucu kan kalau misalkan nanti ada yang apa namanya, kayak saya waktu itu ijazah saya hilang, ya. Saya telepon Kajur, Kaprodi, diterbitkan sama dia, dilegalisasi, sudah. Bayangkan kalau nggak ada di sana, gitu kan? Nah, itu harus menentukan yang namanya retention. Oke, kita lanjut lagi. Saya masih masuk di term and definition. Kenapa? Karena bisa jadi definisi yang dipahamin oleh teman-teman belum tentu definisinya dengan 27001, gitu ya. Nah, selanjutnya apa itu yang namanya threat atau ancaman, ya. Ancaman itu bisa jadi kerusakan atau kehilangan daripada informasi, ya. Apa yang menyebabkan rusak atau hilangnya satu informasi? Karena kalau kita bicara sistem manajemen keamanan, kita tahu apakah yang berpotensi menyebabkan informasi itu hilang? Apakah yang menyebabkan informasi itu jadi rusak? Tadi saya berikan contohnya. Ya. 70% data ada di laptop, ya. Tidak ada, hanya 70% data di laptop adanya di cloud. Berarti ada potensi 10%-nya hilang. Gitu kan? Nah, itulah yang disebut dengan threat. Relakah kita kemudian bahwa itu hilang? Itulah yang disebut dengan acceptance, bahwa kita menerima risiko kehilangan. Gitu ya. Itu by definition. Kemudian apa kelemahannya? Vulnerability. Apa yang memungkinkan, leak memungkinkan supaya ancaman ini terjadi. Ya, ancaman ini terjadi. Sederhananya, kita punya antivirus di laptop. Oke? Apakah kemudian antivirusnya itu kita set? Dia scanning email yang masuk misalkan, dia scanning websitenya, dia scanning USB-nya yang dicolok. Jangan-jangan aktifin, itu weak links. Atau yang kedua, apakah dia diupdate antivirusnya? Kalau dia itu update, kira-kira knowledge-nya jadul nggak? Knowledge-nya jadul, ketinggalan zaman, gitu. Itulah yang harus kita lakukan. Itu jadi vulnerability. Itulah yang menjadi kelemahan. Ya. Nah, fungsi konsultan di dalam IT governance menerapkan itu di organisasi. Fungsi daripada auditor itu memeriksa. Maka jurusan sistem informasi kalau dia berbicara terkait dengan IT governance adalah ranahnya mereka. Kita nggak bicara cara coding, kita nggak bicara cara konfigurasi. Karena kita tidak boleh melakukan konfigurasi itu. Kita hanya mengarahkan biar IT Ops, IT Infra, IT Helpdesk yang melakukan itu. Bukan orang IT governance. Gitu ya. Bukan orang IT governance. Yang namanya risiko itu apa? Gabungan antaranya threat sama weakness, vulnerability. Adanya ancaman, adanya kelemahan menjadi risiko. Sama seperti kalau kita misalkan mau pulang ke kosan, kita jalan kaki. Kenapa kita nggak jalan di tengah jalan? Kenapa kita harus jalan di pinggir jalan? Because we know there is a risk. Gitu kan? Simple. Maka kita harus lihat. Kalau kita punya Word, Microsoft Word, ya, Office, itu kan di atasnya ada auto save, bener ya? Kita klik nggak? Enggak. Jadi kalau nggak ke save, ya jangan salahkan gitu. Kontrolnya yang kita tidak terapkan. Iya kan? Ini hal-hal yang sangat simpel, keseharian,
Tapi kita sudah tahu belum tentu kita lakukan. Itulah pentingnya best practice. Itulah pentingnya ISO 27000. Karena dia memberitahukan apa yang perlu kita lakukan. Oke. Risk anak. Nah, tadi 10%, apakah kemudian 30% itu perlu kita backup atau tidak? Itu bicaranya di risk analysis. Kita melihat satu resiko, kira-kira apakah sumber resiko itu dari mana dan kira-kira nilai resikonya berapa? Jangan-jangan sumber resikonya dari apa? Itu update. Jangan-jangan sumber resikonya apa? Sama OneDrive-nya atau G-Drive-nya itu memang harus manual, tidak bisa kita masuk folder. Jangan-jangan begitu, iya kan? Nah, oke. Selanjutnya lagi kita bicara terkait dengan risk treatment. Risk treatment. Kalau sudah ada satu risiko, maka risiko itu harus dikelola. Itu namanya risk treatment. Ya. Contoh kayak tadi, oh saya lagi ngerjain tugas, apalagi kalau lagi skripsi, ya kan? Lupa save, mati lampu, baterainya habis, atau baterai bocor. Kan ada kadang banyak laptop dicolok terus kan? Colok terus. Padahal kebiasaan itu karena apa? Kita malas aja nyopot. Malas copot ya baterai. Masukin terus ya dia bengkak dong. Dia bengkak akhirnya apa? Nggak bisa lagi saving energinya. Begitu mati lampu ya sudah semua. Dan syukur-syukurnya kita nggak auto save yang Microsoft Word tadi. Ya wassalam. Nah itulah yang dimaksud dengan apa? Assessment. Ya. Risk mitigation, risk treatment plan, risk mitigation. Artinya apa? Oke, saya nggak mau ini terjadi. Saya lihat nih laptop saya, dia tidak auto save, maka kemudian auto save kan. Satu, yang kedua lihat lagi yang lain. Kalau ada laptop yang lain, auto save kan. Oke, nah akses kontrol ya. Akses kontrol itu sederhananya bicaranya konsep daripada cyber security di C, essentiality. Karena akses kontrol itu tujuannya adalah untuk memastikan informasi itu diakses oleh orang yang berhak, bukan rahasia. Orang yang berhak. Caranya untuk mendapatkan akses kontrol harus ada yang namanya authentication. Karena authentication itu satu persyaratan untuk memastikan orang yang mengakses informasi dia yang memang orang berhak. Boleh pakai password, boleh pakai multi-factor authentication, boleh pakai biometrik, boleh apapun. Iya kan? Makanya kadang-kadang kalau email saya itu kalau saya lupa ya passwordnya, kemudian saya masukkan, saya akan nyambung ke endpoint saya yang lain. Saya harus confirm di sana, even though passwordnya benar, even though usernya benar, saya confirm. Kenapa? Ya hari gini, iya kan? Saya kemarin ngecek gitu ya, beberapa password sama user udah bocor. Artinya apa? Kalau dia username-nya bocor, berarti saya harus ganti username dong. Tapi rata-rata kita tidak melakukan itu kan. Intinya passwordnya rata-rata. Iya kan? Berarti dari risiko saya yang 100%, 50% sudah terkontaminate. Sudah bocor. Iya kan? Nah, inilah authentication. Karena authentication itu adalah untuk verifikasi, untuk validasi. Dan saya paling nggak suka pakai wajah. Pakai fingerprint itu paling nggak suka. Iya kan? Karena ya itu artinya kalau diancam orang tinggal dikasih wajah udah selesai. Kecuali istri saya nggak bisa ngapa-ngapain. Iya kan? Kenapa? Karena istri saya itu bisa ngakses semuanya. Dia pakai wajahnya dia. Iya kan? Nah kebetulan anak saya orang laki-laki, satu orang perempuan ya. Jadi anak saya juga connect to family. Semuanya istri saya bisa buka dengan wajahnya dia. Ya, oke. Ini term and definition. Yuk lanjut lagi. Nah, kita bicara perlindungan informasi. Jadi yang ingin dilindungi itu informasinya. Informasinya yang ingin dilindungi. Ini yang sering salah. Ini yang sering salah. Rata-rata organisasi tidak melindungi informasinya. Iya kan? Dia tidak melindungi informasi gitu. Makanya kayak saya itu punya SDB di rumah, safety deposit box, ya. Nah, itu dokumen apa yang disimpan?
Dokumen kayak SHM, BPKB itu disimpan di situ. Iya kan? Karena SBPKB itu bukan hanya sekedar surat. Iya kan? Kalau surat nikah mah biarin aja nggak usah di situ. Iya kan? Nah, tapi kalau SHM, BPKB, surat asuransi, surat surat utang juga biarin aja lah gitu kan. Nah, itu harus disimpan di SDB gitu. Cuman hati-hati. Kalau kita bicara melindungi informasi bukan hanya bicara protection, tapi kita harus memastikan bahwa informasi itu bisa diakses oleh orang yang berhak tadi. Contoh asuransi. Siapa yang punya asuransi jiwa? Asuransi jiwa, nggak ada ya. Asuransi jiwa itu kalau dibaca di term on conditionnya, itu hanya bisa diklaim 90 hari maksimal setelah orang meninggal. Kalau 91 hari, Bapak Ibu nggak bisa klaim. Buat apa bayar asuransi terus menerus kalau kemudian nggak bisa diklaim? Dan itu banyak terjadi. Orangnya udah mati, orangnya udah meninggal, makanya bisnis asuransi itu bisnis paling bagus. Kalau saya sih saya bilang gini, harusnya dia wajib asuransi untuk mengontak gitu. Tapi dia tahu dari mana? Misalkan kayak gitu. Ya kalau ada gagal bayar 1 bulan langsung hubungin kan gitu. 90 hari. Banyak sekali kasus. Karena kita juga banyak perusahaan asuransi, saya jadi tahu. Wah ini gila juga nih, ini nyuruh orang nabung dan kemudian berdoa dia lupa. Dan tidak dijelaskan klaim itu gitu kan. Inilah yang mau kita lindungin. Tapi kemudian informasi ini adanya di tempat lain. Betul ya? Ada di server yang kemudian diakses melalui jaringan. Dan kemudian platform depannya ada front end aplikasi. Iya kan? Bayangkan front aplikasinya itu kalau kita, jadi kalau saya cerita kita ikut tender misalkan, ya ikut tender, ada kompetitor, masukin user password, das dia bidding gitu kan. Masuk nih giliran kita, dia lupa logout, nah kita biddingin lagi. Iya kan? Itu terjadi, ya, itu terjadi gitu. Kenapa? Karena auto save tadi. Kebiasaan yang tungtang centang gitu. Iya kan? Nah itu. Nah ini, jadi tidak hanya informasinya, tapi kemudian aset apa namanya aset lainnya yang terkait pengelolaan informasinya pun harus kita amankan. Servernya, komputernya, perangkat jaringannya, dokumen fisiknya, fasilitas ruangannya, ya itu semuanya kita harus kan lisensi softwarenya. Makanya kayak kemarin pada saat Pak Prabowo di semester 1 itu banyak efisiensi, berapa banyak license apa namanya license di pemerintahan itu habis ya, office-nya nggak ada yang bayar ya, vendor mah malah dibayar gitu kan, ya udahlah wassalam gitu ya. Nah itu inilah yang disebut dengan aset informasi yang harus diamankan. Maka setiap organisasi aset informasinya beda-beda, kita pun secara individu aset informasinya berbeda-beda. Saya paham mengelola password itu nggak mudah, pakai PAM juga password asset management juga tetap aja gitu ya juga gitu kan. Oke, next. Oke. Nah, eh karena tadi kita sudah jelaskan bahwa aset informasi suatu yang memiliki nilai bagi individu atau organisasi, maka kemudian harus dilindungi. Kapan harus melindunginya? Melindunginya dalam proses siklus informasi itu lewat hand, bisa text, bisa voice, bisa kemudian video, bisa macam-macam, bisa lewat laptop, gitu ya. Nah, ini proses untuk kemudian datanya pun harus terproteksi, masuk ke akses dan autentikasi, disimpannya di storage, iya kan? Disimpannya di storage. Maka kontrol untuk penyimpanan storage-nya pun juga harus kita jaga. Siapa sih yang sebenarnya boleh untuk ngelihat? Siapa yang kemudian untuk download? Siapa yang boleh? Karena lihat sama download dua hal yang berbeda. Yang boleh ubah. Siapa yang boleh kirim? Itu apa? User access management. Iya kan? Makanya banyak perusahaan hari ini tuh apa? Ada aplikasi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J di pemerintah itu banyak, di swasta pun banyak, sampai ratusan. Kira-kira username passwordnya banyak nggak? Maka ada potensi bisnis di sana. Iya kan? Nah, supaya dia SSO, single sign on. Itu potensi bisnisnya. Gitu kan? Dia punya banyak aplikasi, gimana supaya
Dan kemudian yang kedua, dia banyak makan infrastruktur nggak? Banyak. Servernya sendiri-sendiri, database-nya sendiri-sendiri, tidak terintegrasi. Berapa? Itulah kerjaan orang governance. Ya, dia bikin IT rintiknya, rencana induk tata kelolanya, dia bikin gitu. Dia bikin IT master plan-nya, gitu ya. Nah itu. Nah siklusnya disimpan, diproses. Proses itu apa? Bisa diubah. Baru kemudian ditransfer sampai kemudian dihapuskan. Oke, kita next. Nah, sekarang sistem. Karena ISO 27000 ini bukan kayak coding. Bukan kemudian kayak kita bikin produk, enggak. ISO 27000 itu adalah govern, adalah tata kelola, adalah aturan. Makanya dia bilang apa? Bagaimana cara kerja? Satu set daripada satu prosedur, gitu ya. Kan bicaranya terkait kebijakan, policy dan prosedur. Itu yang namanya sistem. Selanjutnya, apa yang disebut dengan manajemen, ya? Sistem itu kalau kita gabungkan merefer kepada satu kegiatan, satu aktivitas untuk mengelola satu bisnis proses. Nah, maka sistem manajemen keamanan informasi, lanjutkan lagi. Ya. Ini adalah satu tata kelola ya yang berbasiskan kepada resiko untuk jaga informasi itu dari aspek 3. Confidentiality, integrity, dan availability. Yang dimaksud konfidensial apa? Yang dimaksud dengan konfidensial, informasi itu hanya boleh diakses oleh orang yang berhak. Siapa yang berhak? Ya. Kata Bapak Ibu, itu siapa yang boleh lihat KTP-nya? Tergantung, kalau kita buka rekening bank, orang bank boleh lihat. Iya kan? Oke, kalau mau bikin SIM ya kepolisian boleh lihat. Gitu kan? Nah, kalau kita mau mau daftar mahasiswa, kampus boleh lihat gitu. Tapi orang lain di luar itu boleh lihat nggak? Apalagi boleh gunakan. Itulah definisinya. Iya kan? Nah, kemudian yang kedua integrity. Informasinya harus benar, tepat. Ya, harus benar dan tepat. Kalau informasi salah, contoh, kalau dia passwordnya salah, username-nya benar, bisa nggak kita login ke satu aplikasi? Nggak bisa. Atau passwordnya benar tapi username-nya salah, bisa nggak? Nggak bisa juga. Itulah konsep daripada integrity. Dan yang terakhir, availability. Informasi itu harus tersedia pada saat dibutuhkan. Tadi, kalau ada informasi yang kemudian kita tidak punya backup, berarti ada kemungkinan dia tidak tersedia. Pertanyaannya, seberapa sering kita harus melakukan backup? Itu bukan dikembalikan kepada organisasi. Tapi kemudian kalau kita sudah ada backup, bisa nggak backupnya kita pakai? Itu namanya BCP, Business Continuity Plan. Kita harus uji, iya kan? Kita harus uji apakah kemudian informasi yang sudah di backup itu bisa digunakan kembali. Itu harus diuji. Sama kayak saya itu, saya punya hard disk dari zaman dulu, karena dulu kan belum ada cloud ya. Itu disknya udah apa namanya, udah kering gitu lah. Akhirnya nggak bisa dibuka lagi. Saya nggak bisa ngakses lagi. Untung saya udah pindahin ke cloud. Tapi begitu saya pindahin ke cloud, ya, saya lupa alamat emailnya. Nah itu gimana? Jadi kita harus membuat satu skenario. Skenario itu adanya di BCP, Business Continuity Plan. Apa yang menyebabkan ya informasi yang saya sudah buat tadi ini tidak bisa saya akses lagi. Atau di dalam organisasi biasanya punya yang namanya DC dan DRC, data center dan data recovery. Apa yang menyebabkan data di DRC ini tidak bisa kita pakai? Ya, nah itu, ini konsepnya. Nah, sehingga di dalam tata kelola ini kita ada berbicara terkait dengan kebijakan, prosedur, proses. Misalkan kebijakannya contohnya harus dilakukan backup seminggu sekali. Cara backup seminggu sekalinya, pakai tape atau kemudian kita buat coding untuk backupnya, atau kemudian syukur-syukur kalau dia sudah ada pilihan di sysadminnya udah milih bisa weekly atau monthly, syukur-syukur seperti itu. Problemnya
Berapa besar database-nya? Kalau kita membackup 1 tera barengan, bakal berhasil atau gagal? Itu another story lagi. Itu another story lagi. Ya, itu kebijakan. Maka kebijakannya harusnya maksimum melakukan backup itu, backup bisa dilakukan seminggu, tetapi maksimum data pada saat proses backup itu hanya 500 GB. Misalkan seperti itu. Gitu kan? Misalkan seperti ini harus diuji. Ya, baru kemudian dari situ ada prosedurnya. Gimana cara melakukan backup? Siapa yang boleh melakukan? Ada satu perusahaan, IT manager punya akses ke source code. Boleh nggak IT manager punya akses ke source code? Nggak boleh, developernya yang boleh akses. IT manager nggak ada urusan. Makanya ada satu perusahaan datang ke saya, Pak Anwar, bisa nggak sih kita ngatur IT manager, ngatur direktur terkait dengan informasi apa yang dia milikin? Karena direkturnya ini punya semuanya. Source code-nya dia punya, bisnisnya dia punya, semuanya dia punya. Apa urusannya? Besok dia bikin perusahaan baru. 27.000 mengatur itu. Gitu kan. Nah itu. Oke, kita next lagi. Nah, ini adalah framework yang digunakan untuk membangun 27.001 atau sistem manajemen keamanan informasi. Kita bicara definisi ada di 27.000. Tadi yang saya sebutkan apa itu informasi, apa itu risk, itu definisinya ada di 27.000. Tapi kalau kita kontrol terkait keamanan informasi ada di 27002. Kalau untuk jadi konsultan, oke, jadi konsultan nih mau nerapin ISO 20000 di organisasi tahapnya 1, 2, 3, pakainya 27003 ya. Kalau mau bicara risk management cybersecurity bicaranya 27005 ya kan. Kalau mau cloud security bicaranya 27017, 27018. Kembalikan. Bicara apa? Mau bicara storage security pakainya 27040. Mau bicara incident management pakainya 27035. Iya kan? Nah, standar itu banyak sekali. Lucunya, ini buat apa namanya teman-teman, lucunya saya zaman kuliah malas belajar. Pas udah kerja, kerjaan saya belajar mulu. Kenapa? Saya butuh itu gitu loh. Untuk apa? Ya karena itu kerjaan kita sehari-hari. Jadi kuliah itu bukan tempat untuk kita terakhir belajar, tapi tempat menempa cara kita belajar. Gitu. Ya. Nah, hari ini saya belajar yang baru 42.001. Saya lagi belajar ISA juga gitu kan. Oke, kita next lagi. Oke. Ini udah lewat, sudah tadi kita lewatin lagi aja. Ya. Oke. Di Indonesia ada banyak regulasi yang mengatur mengapa ISO 27001 itu penting. Jadi di Indonesia itu ya, maka teman-teman itu kalau misalkan nanti persiapan untuk kelulusan supaya diterima di kerja, sertifikat 27001 itu sangat penting sekali. Ya, hari ini saya ke Atmaja ya, terus saya nanya, kenapa sih setiap tahun makin banyak pertanyaan yang ikut? Oh iya Pak, karena mahasiswa itu nanya sama alumninya, apa nih sebaiknya mata kuliah yang saya ambil agar saya di lapangan kerja? Sistem keamanan informasi, tunjukkan sertifikat 27.000-mu kata dia. Itu jadi nilai poin, otomatis dipanggil. Kenapa? Semua perusahaan hari ini punya yang namanya keamanan informasi, punya yang namanya struktur IT security, itu punya, gitu. Karena ada regulasinya. Bapepti itu mengatur terkait dengan apa namanya, aduh saya lupa lagi. Terkait dengan saham. BSSN ini mengatur terkait dengan keamanan informasi untuk sistem elektronik. Ada lagi POJK 77 itu mengatur di sektor keuangan ya. Ada lagi Dukcapil ini mengatur terkait dengan pemampatan data penduduk yang mana ada 4.000 perusahaan terkoneksi ke sana. Perusahaan apa saja? Semuanya perbankan lah, e-commerce lah, apa namanya uh, perusahaan untuk apa itu kayak tiket.com lah, Agoda segala macam. Nah itu termasuk di sini ya. Jadi semua industri sudah tahu 27.000. Nah, oke lanjutkan lagi. Oke, apa sih 27.000 itu?
20.000 itu adalah satu standar yang memang diakui secara internasional dan diakui juga secara nasional, ya, karena sudah diratifikasi menjadi SN, ya. Nah, ini adalah standar terkait dengan keamanan informasi. Mengapa ini yang diterapkan bukan CISA, bukan ITAL? Kenapa? Karena tidak bisa diaudit CISA sama ITAL. Tapi kalau 27.000 bisa. ITAL bisa diaudit melakukan ITSMF, ya, atau SM, ya. Itu dilakukan audit. Inilah yang menyebabkan bahwa organisasi itu diminta untuk menerapkan 27001, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, ini konsepnya tadi sudah saya jelaskan, ya, confidentiality, integrity, availability. Eh, jadi kalau kita bicara info, kita harus kembali kepada prinsip ini. Prinsip confidentiality, prinsip integrity, prinsip availability. Next. Oke, ini menarik nih. Kira-kira ini contoh kegagalan informasi di area C atau I atau A? Kira-kira. Karena ini terjadi, ya. Ini namanya Litau. Litau ini DPO, pembunuhan selama 11 tahun. Kemudian kemarin dia mendaftar menjadi anggota DPR. Dan dia lolos dan terpilih serta dilantik menjadi anggota DPRD di Wakatobi. Dia mendapatkan yang namanya SKCK dari kerjaan. Kira-kira kasus ini, kalau dalam konteks keamanan informasi, ini kenanya di C, di I, atau di A? Availability, confidentiality, ada dua pendapat, ada pendapat lain. Kok bisa dia mendapatkan SKCK? Mungkin di data kepolisian tidak ada informasi bahwa memang dia adalah DPO pembunuhan. Maka mungkin argumentasinya availability. Tapi bisa jadi pemahamannya adalah confidentiality, kerahasiaan. Mungkin ya karena ini harusnya adalah informasi yang harus diketahui polisi saja. Jadi yang lain nggak boleh tahu, akhirnya SKC keluar. Bisa jadi begitu. Tapi kira-kira apa? Ini di sistem kepolisian. Kira-kira apa? Integrity. Apa integrity? Iya, informasinya nggak benar. Anda punya informasi dia di DPO. Ini di sistem kepolisian punya. Oke? Kok Anda bisa keluarkan SKCK? Berarti informasinya nggak update di situ. Kenapa informasinya nggak update? Ada supply chain di belakang. Mungkin keputusan hakimnya nggak nyampe ke sana. Karena kan belum integrasi antara kehakiman, kejaksaan, sama kepolisian. Itulah makanya waktu itu mau ada satu data. Iya kan? I don't know. Atau memang yang update dia nggak update. Sehingga di sistem, oh iya SKCK aman, selesai. Keluarlah SKCK-nya. DPO. DPO 11 tahun. Ini anggota DPRD hari ini loh. Ini sebenarnya saya ngambilnya itu dari detik.com 2025. Cuman itu surat DPO yang difotonya. Ini contoh integrity Bapak Ibu. Bukan apa dampak dari hanya satu konsep yang dilanggar. Berapa banyak yang dirugikan, ya. Ini contoh kasus integrity. Oke, kita next. Nah, bicara sistem manajemen, ini bukan hanya bicara teknologi. Cyber security is not only technology. Cyber security itu bicaranya apa? Bicaranya ada 3. Ada orangnya dulu. Maka kemudian kalau kita orang cyber security, kalau kita ngerti cyber security, maka harus embedded di kita. Ibarat katanya itu kita menjadi apa? Kita menjadi merasakan, duh, ini kalau ada poin, WiFi open, aduh kayaknya nggak enak nih. Ada rasa tuh, tanpa kemudian kita harus berpikir ini secure atau tidak. Iya kan? Maka bagaimana kita menciptakan cyber security itu menjadi apa? Budaya atau culture. Iya kan? Nah, yang kedua, proses. Kebijakan, prosedur, formnya, sampai instruksi kerjanya. Ini harus dibuat. Gitu. Dan orangnya harus paham. Orangnya harus tahu. Orangnya harus mengerti. Gitu. Karena begitu ada kebijakan, Anda harus backup seminggu sekali. Orangnya tahu nggak bahwa ada kebijakan backup seminggu? Gimana cara dia tahu? Bikin brosur misalkan. Kira-kira dia baca nggak Bapak Ibu? Belum tentu.
Kirim email, kira-kira dia buka nggak? Belum tentu. Kirim email yang ada klik read-nya, dia baca nggak? Kalau dia read, dia baca. Tapi dia ngerti nggak? Belum tentu. Gimana memastikan dia ngerti? Ini di 27002 semua itu. Gimana memastikan dia ngerti? Perlu nggak interview atau kemudian kita uji? Kita uji, dia ngerti. Kalau dia udah ngerti, dia lakukan nggak? Tentu, berapa banyak kita ngajarin anak kita, adik kita, dia udah mengerti tapi dia nggak ngelakuin. Iya kan? Dek, jangan nonton TV terus dong. Iya papa. Nanti kenapa kalau nonton TV? Terus menerus secara dekat kayak gini, sakit matanya. Tapi tetap begini. Berarti gimana cara memastikannya? Audit. Itu baru satu kontrol. Gitu. Iya kan? Nah, bagaimana teknologinya? Gimana cara backupnya? Kita punya nggak WhatsApp-nya? Kita punya nggak hard disk-nya? Kita punya nggak storage-nya? Gimana caranya? Harus lewat USB pindahin atau OneDrive-nya di mana? Iya kan? Kayak kita nih kalau lagi di universitas biasanya mau ada audit dari Ban PT atau LAM. Gitu ya. Kan kalau di audit akreditasi itu harus disiapin semuanya. Gitu kan? Nah, di mana data-data pendukungnya? Biasanya udah mulai sibuk tuh masukin folder-folder, terus file-file gitu kan. Nah itu. Kan? Jadi ada tiga, ada orangnya, ada prosesnya, ada kemudian yang terakhir teknologinya. Problemnya ada teknologinya. Kita konfigurasi. Iya kan kayak tadi kita ada laptop, kita atur nggak? Kita ada aplikasi, kita atur nggak user access manajemennya? Dia dibuka lewat browser, boleh diaktifin, kita atur nggak? Gitu kan? Kita punya network, kita segmentasi nggak? Tamu sama non tamu, ya. Dosen, mahasiswa, tamu. Ntar dulu. Network ke server untuk apa namanya? Untuk penilaian atau ujian, kita bedakan nggak? Iya kan? Boleh nih yang akses untuk ngeliatin KHS-nya, KRS-nya, rencananya boleh. Tapi kalau dia mau lihat nilainya, itu sebenarnya secara infrastruktur gimana? Database-nya sama nggak servernya? Kalau dia sama, kira-kira gimana? Nah itu ya kan, itu teknologi. Oke, oke kita next lagi. Jadi ada tiga pilar ini. Dan dari tiga pilar itu yang paling sulit adalah pilar yang orang. Ini enggak ya, warnanya putih. Harusnya warnanya hitam, nggak bisa dibaca jadinya. Ini strukturnya 27001. Konsep 27001 karena dia bicaranya pengamanan informasi berbasiskan risiko, maka yang pertama harus apa? Punya rencana. Ada 4 klausul yang menyatakan punya rencana. Oke? 4, 5, 6, 7. 4 itu bicaranya konteks organisasi. Maksudnya apa konteks organisasi? Kita ke satu perusahaan, ada nggak perusahaan yang sudah mature? Ada perusahaan yang belum mature. Ada nggak perusahaan yang sudah punya teknologi? Ada juga perusahaan belum teknologi. Itulah konteks. Kita lihat, kamu laptopnya sudah punya antivirus nggak semuanya? Belum. Berarti kita harus verifikasi dulu. Dia belum punya. Udah ngerti nggak apa bedanya apa namanya? Udah punya aturan nggak misalkan? Panjangnya password 12 atau 6 atau 8? Belum. Tahu nggak bedanya ya? Phishing sama malware? Nggak tahu. Oke. Konteks organisasi. Karena kalau sudah tahu ngapain dikasih tahu Pak Bu? Itulah di klausul 4 rencananya. Oke, Anda punya informasi apa yang mau dilindungi? Itu klausul 4. Iya kan? Klausul 5 ini berbicaranya kebijakan apa yang perlu dibuat. Iya kan? Contoh kebijakan terkait network aja deh. Ya, kita bikin di firewall. Oke? Di firewallnya kita bikin. Kita mau bikin pendekatan apa? List atau blacklisted. Gitu ya. Kita masukkan URL atau TXT. Mana yang nggak boleh? Kata-kata judi online nggak boleh misalkan. Iya kan? Kata yang berbau sara mungkin nggak boleh di sana. Atau websitenya sekalian kita masukin. Iya kan? Saya udah nggak tahu website apa hari ini. Kalau zaman saya dulu torrent itu nggak boleh. Iya kan? Kalau hari ini saya nggak tahu. Entah website apa aja udah jarang buka soalnya gitu kan. Nah itu kita bikin kebijakannya. Kebijakannya itu kita implementasikan di firewallnya kita. Iya kan? Oke? Nah itu. 6. Kita identifikasi
Kita punya risiko apa sih? 7, kita siapkan orangnya, kita lakukan awareness. 7.3 ya. Dan kemudian 7.4-nya gimana cara komunikasinya, ya kan? Nah, ini kita atur. Dan seterusnya. Oke, next kita lanjut. Nah, karena di 10 itu di klausul ISO 27001 itu bicaranya governance, maka di bawahnya ada bicaranya kontrol. Kontrol itu dibagi menjadi 4. Ada kontrol organisasi, kontrol teknologi, kontrol fisik, sama kontrol orang. Ya. Yang mana sifat kontrol ini ada 3. Preventif, detektif, korektif. Preventif intinya kontrol untuk mencegah agar tidak terjadi insiden. Kontrol detektif, oke, ada yang backgroundnya informatika nggak? Nggak ada. Ada ya Pak ya. Kalau kita bikin software, kita bikin aplikasi, kira-kira ada nggak wajib coding supaya login logoutnya itu dibuat code-nya? Belum tentu gitu. Log activity-nya harus direcord. Ada nggak kewajiban pada saat mengembangkan aplikasi? Saya berapa banyak ngaudit? Ini logoutnya kapan? Pak, kita nggak ada code-nya. Terus tahu dari mana saya detektifnya gitu? Iya kan? Oke, yang terakhir korektif, perbaikan gitu ya. Kontrol ini dibagi di dalam 4 area tersebut ya. Nah, kayak tadi yang anggota DPRD itu harusnya preventif. Harusnya kontrol preventif, dia melakukan screening. Sayangnya screeningnya pakai CK. Berarti kontrol SKCK-nya sudah berhasil atau tidak tadi? Dia harus review. Iya kan? Review. Itu tidak berhasil di Hanuranya juga nggak berhasil sih by the way. Di Hanuranya nggak berhasil, di kepolisiannya nggak berhasil, di KPU-nya ya udahlah. Dari sini udah ada, saya juga kan nggak tahu gitu. Padahal kontrol di Hanura sama kontrol di namanya di eh, apa sih namanya itu di kepolisian harusnya 2 kontrol yang berbeda. Kalau di KPU kan dia terima informasi, ya kan? Gitu. Harusnya dia melakukan validasi verifikasi. Say lah seperti itu, gitu ya. Oke, PDC. Oke, kita next lagi. Nah, kontrol organisasi. Oh, di sini nggak ada. Slide-nya baru saya update tadi pagi di BGM tadi ada. Ini banyak kan kontrol dari 37 kontrol ini, kontrol P yang paling banyak, kontrol prevent. Kontrol korektifnya di sini ada 2. D-nya saya lupa, ada 8 kalau nggak salah detektifnya. Iya kan? Kayak segregation of duties, itu kontrol preventif. Return of asset, itu preventif. Access control, itu preventif. User access management. Iya kan? User access management. Ini bagian yang paling sulit ya Pak kalau kita bikin aplikasi Pak ya. User access management. Karena dia harus tahu orang SI, sistem informasi untuk bisnis proses, iya kan? Gitu ya. Nah, access right ya. Terus 530 itu ICT. Nah, kalau bicara mana yang detektif ya, yang korektif. Oke, monitoring and review ya. Itu kontrol bisa detektif sama bisa juga preventif ya. Nah, ini kontrolnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya privacy and protection of PII 534. Inilah yang disebut kontrol terkait dengan data pribadi. Karena data pribadi bedanya sama keamanan informasi ya. Kalau di keamanan informasi kita melindungi informasinya. Kalau di data pribadi kita menjaga privasinya. Menjaga privasi itu bagaimana? Kayak kemarin kejadiannya pada saat demo. Ya, pada saat demo. Kita kayak Roni kemarin kan banyak isu privasi di situ. Itu yang ingin dijaga. Yang dijaga itu privasi subjek datanya. Bukan kemudian data yang disimpan di organisasi kita ingin melindungi organisasi bukan, tapi kita ingin melindungi privasi subjek data, itu konsepnya. Oke, kita next lagi. Ini kontrol terkait dengan orang, screening. Ya, jadi di organisasi itu, makanya hati-hati. Kalau punya sosial media nggak usah lah yang aneh-aneh. Nah, sosial media itu bagian yang dilakukan screening. Ya, dia periksa CV-nya, dia periksa sosial medianya, dia periksa kalau ada LinkedIn-nya. Dia bahkan lulusan mahasiswa atau mahasiswi, kita biasanya kontak kepada fakultasnya.
Bahkan kayak karyawannya kita itu kalau misalkan mereka ada yang bermasalah, kita nggak keluarkan surat keterangan eh, karyawannya, kita nggak keluarkan. Perusahaan pasti akan kontak gitu. Apa nih nggak ada surat keterangannya? Ada kemungkinan dipecat atau ada kemungkinan dia yang lain-lain gitu kan. Itu screening ya. Remote work 67 ya. Kalau kita bekerja di luar area 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 perusahaan gitu, gimana cara kerjanya? Ya. Misalkan kita bekerja di kafe. Kita bekerja di kafe. Bolehkah kita membelakangi kaca? Boleh nggak kita connect ke access point yang kemudian open for public? Bolehkah kita ninggalin laptopnya kita tanpa ada yang jaga? Boleh nggak kita ninggalin di mobil kalau kita mampir ke toilet? Itu diatur di remote working. Iya kan? Nah, itu ada polisinya, ada prosedurnya gitu. Makanya ada salah satu perusahaan hilang pun laptopnya dia sudah oke-oke aja. Itu namanya bank bank apa ya waktu itu, bank UOB atau apa ya? Kalau perlu dia kasih nih, nggak ada masalah. Keren nggak tuh? Gitu. Kamu ngambil ini ambil. Dia ambil karena kenapa? Bisa ngakses juga informasinya. Buat saya yang ngasihin data itu saya nggak ada masalah. Dia ambil pun itu saya masih kerja as usual aja. Gitu. Ya, nah itu. Oke, next. Ini physical control ya. Physical control. Tadi saya pernah ke satu organisasi ya atau ke satu institusi ya. Ini kalau saya ngomong kayak gini, speakernya gitu. Kenapa? Kabel sialnya sama kabel powernya gabung. Sama kabel liftnya bahkan gabung, gitu. Dia ngatur cabling security. Iya, dia ngatur ada cabling security di sini. Dia ngatur juga bekerja di area yang aman dia atur. Kita sama-sama di dalam satu institusi, tapi tunggu dulu. Nah, tidak semua departemen itu boleh mengakses informasi departemen yang lain. Iya kan? Bahkan kalau kita di UGM kan dosen A bikin soal ujian, dosen B yang tidak relevan kan nggak boleh lihat hasilnya, benar ya? Kalau dia lihat hasilnya kan ada potensi, misalkan begitu. Ya, maka ada aturan working in secure area. Ya, ini kontrolnya ada 8 dan rata-rata organisasi itu banyak main di sini. Makanya sertifikasi 27.000 itu selalu physical facility security. Ini yang tadi kontrol terkait dengan laptop yang saya katakan 77 clear and clear screen. Ya. Gimana supaya kemudian laptop itu disetting agar dia kalau ditinggal dia mati gitu ya. Screen lock bukan mati, dia screen lock. Oke, kita lanjut lagi ya. Dikit lagi 8 ada 34 kontrol teknologi. Ini salah satu yang paling penting dari perbankan, wajib siapin EDR sama HDR. Wajib juga nerapin di ALPI ya. Kemarin saya baru tender EDR untuk 5.000 user 15.000 user 10M. Di ALPI saya tender kemarin itu 5.000 itu sekitar 3,5M. Problemnya ini semua produk luar. Kita nggak ada yang bikin sih di ALPI, EDR, CTI, Cyber Threat Intelligence. Ini kan aplikasi base semua, gitu kan? Ya, Cyber Threat Intelligence ya kalau kita ada kebocoran data masuk dark web, deep web, ambilin aja datanya terus kemudian gimana cara tampilinya, gitu kan? Nah, oke. Secure coding, ini bagian daripada review. Oke, coba kita lanjut lagi ya. Oke, next. Siapa sih kemudian yang bertanggung jawab terhadap keamanan informasi? Kita semua. Ya, kita semua. Next. Next lagi. Nah, ini jumlah sertifikat di Indonesia itu ada sekitar ribuan. Ini data tahun 2022, dia tumbuhnya itu di 2022, 2023, 2024. Data 2022 ini terhadap 2021. Tapi saat ini itu ada sekitar 75.000 di seluruh dunia. Next lagi. Nah, ini di Indonesia itu beberapa yang implementasi ada BRI, BCA, Telkom Sigma, Indosat. Kenapa? Yang perlu kita lihat karena memang diharuskan oleh organisasi. Diharuskan oleh regulasi. Bahkan ada spesifik kayak di perbankan, EDR, di ALPI, SOC mandatory.
Tapi kalau di telecommunication itu EDR LP. Itu pun tidak mandatory. Kalau di sana dia mandatory. SOC itu Security Operating Center. Tujuannya hanya untuk apa? Melihat threat saja, menganalisa threat, monitoring, ya. Oke, next lagi. Next, ya. Nah, saya mau ngasih tunjuk ya terkait dengan berapa besar sih market cyber security itu? Ini secara global yang perlu kita perhatikan cuman yang CAGR, ya. Year on year growth untuk cyber security itu sekitar 12 sampai dengan 15%. Artinya opportunity-nya besar sekali. Khususnya di Indonesia itu rata-rata masih service jasa, belum ada produk. Produk kayak aset manajemen itu rata-rata asing. Iya kan? ERP rata-rata asing. Point of sales oke lah, sudah ada yang point of sales. Menariknya, secara global angkanya 12-15%, tapi Asia Pasifik 15% plus. Kenapa? Karena Eropa Amerika sudah mulai sustain. Lucunya Indonesia market itu 15-18%. Saya kalau jadi investor langsung saya investasi. Makanya saya bikin perusahaan baru lagi. Ya, yang namanya Nexora Tech itu tadi. Kita punya Cyber Threat Intelligence, CTI. Makanya kalau kita lagi demoin, Pak, ini username-nya, ini paspornya, ini link Bapak, Bapak buka aja. Pakai yang saya kasih, buka. Iya kan? Kebuka gitu. Nah, aplikasi-aplikasi CTI itu rata-rata asing semua. Padahal app-based kok, tinggal punya server aja, punya database tinggal crawling gitu kan. Ini global marketnya. Ya, 14 sampai 15%, 15% plus 15-18%. Pertanyaannya di mana mainnya orang yang ngerti 27.000? Di mana mainnya orang IT governance? Lihat, next slide. Dan ini terakhir. Ya, oh sorry ada satu lagi. Siapa yang membayangkan bahwa struktur organisasi di industri itu seperti ini? Ya, ada IT governance and compliance division, ada IT security division, ada teknologi infrastruktur division, ada application development, ada IT operation. Orang yang belajar 27.001 itu bekerjanya itu di area ini. Yang 4 ini. Ya, yang 4 itu karir path-nya dia. Itu karir path-nya dia, ya. Jadi ada IT risk management, ada IT audit compliance, ada IT policy dan standar. Ada lagi apa? Information security governance. Pak, salah satu customernya kita, budgetnya hanya untuk audit saja, ya, itu puluhan miliar setahun. Puluhan miliar satu tahun, gitu kan? Itulah yang dikerjakan. Ngapain tadi? Nggak ada urusan sama coding. Urusannya bikin kebijakan, urusannya bikin prosedur, urusannya bikin form, urusannya bikin instruksi kerja, urusannya memastikan semua orang paham dan ngikutin. Maka ada lagi di perusahaan itu namanya IT audit. Tapi supaya kemudian supaya kemudian tidak jeruk makan jeruk, yuk verifikasi oleh pihak ketiga. Inilah karir path-nya. Governance tata kelola, gitu ya. Karena kenapa? Balik lagi. Produk yang bagus, ya, teknologi yang luar biasa, tanpa kemudian governance dan tanpa kemudian dilakukan monitoring is nothing pada akhirnya. Gitu ya. Nah, ini strukturnya. Makanya kadang-kadang ada anak yang sudah keterima kerja lulusan informatika atau lulusan sistem informasi, computer science. Kok saya kerjanya benerin laptop sih? Karena masuk di help desk. Ya. IT service desk dia masuknya. Ada yang satu lagi cuman nerima report saja, incident management respond. Dari service desk, perbaikin dong, monitoring dong, incident management respond. Kok saya belajarnya zaman kuliah ini banget, nggak ada gunanya kata dia. Siapa bilang? Itu berguna semua gitu. Anda nggak tahu aja gitu kan. Nah, iya kan? Nah itu, inilah strukturnya. Nah, bagaimana kemudian saya ngambil dari Kelly, next slide terakhir. Bagaimana kemudian lapangan kerja atau kemudian penghasilan? Ini dari Kelly saya ngambilnya, dari Kelly, ya. Kurang lebih ya seperti inilah gambaran gajinya, ya. Walau kalau di kita sih ya mirip-mirip lah atau lebih tinggi lah.
Karena nggak ada pentester tuh sekarang yang mau digaji itu 18-20 juta, nggak ada. Ada pentester yang mau digaji 18-20 juta. Pentester saya itu sekarang cuma tinggal 5. Terus ada kalau ada yang mau magang pentester segala macam, saya bisa masukin ke, aduh saya baru rapat sama ownernya lagi kemarin tuh. Nah, eh, nama perusahaannya apa ya? Lupa lagi saya. Mereka nyari pentester banyak sekali. Kenapa? Karena semua bank wajib di pentest. Ya. Kalau punya pentester itu 5.000 Mendes tahun. 5.000 Mendes tahun. 1 tahun itu cuma 300 berapa? 360 hari ya. Hari kerjanya 221 hari, ya kan Pak? Utilization harus 80%, Bapak Ibu. Berarti sekitar 180. Jadi kalau 5.000 Mendes, ya 180 dikali 10 orang cuma 1.800. Dikali 2, 3.600, 20 orang. 30 orang lebih. 4 pentester. Karena pentester itu dia nggak mau digaji segitu. Dia maunya apa? Dia maunya dibayar per Mendes saja, dia di rumah gitu, nggak usah gajian saya dibayar per Mendes kata dia. Karena nggak perlu bayar pajak jadinya. Gitu ya. Nah inilah kurang lebih gambarannya terkait dengan 7001. Saya nggak terlalu banyak menjelaskan terkait kontrolnya. Karena kalau dijelaskan kontrolnya per masing-masing waktunya mohon maaf. Pasti nggak cukup. Karena pelatihan 27.000 itu makan waktu kurang lebih 5 hari. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Selamat untuk yang juara pertama, kedua, dan ketiga. Aplaus dulu. Ya. Saifullah Ali, Mufi, sama Faiz. Ya, Saiful yang jadi MC-nya. Oke. Ya, terima kasih sekali untuk Pak Anwar yang luar biasa hari ini sharingnya. Jadi tadi beberapa kali diskusi ya. Sekarang kan mungkin awareness-nya untuk ISO 27001 itu belum terlalu tinggi. Jadi harapannya nanti untuk ke depannya, karena kita kan juga ada program kerjasama BPA Goes to Campus. Jadi ada mata kuliah. Nah sekarang yang mengampu ada Pak Kabul kan, sebelum UTS. Nanti harapannya semakin banyak juga aware, karena pengalaman dengan Bu Indah juga kan, bimbingan kami yang terkait dengan hal-hal semacam ini, itu beberapa bahkan belum lulus juga sudah di tahap kerja. Nah itu sangat luar biasa sekali, apalagi kalau lihat itu tadi. Cuma memang kadang-kadang kalau dibandingkan dengan negara sebelah, karena saya kan juga pernah di Singapura lama, memang lingkungannya agak berbeda ya. Saya nggak tahu kenapa ya. Jadi feel-nya di sana itu memang apa-apa serba cepat, serba bagus, kompetennya tinggi sekali. Cuma tidak ada salahnya juga untuk di kita juga menerapkan hal yang sama. Oke, karena waktunya terbatas, mungkin kalau ada pertanyaan kita buka satu saja, terutama yang offline, jika ada. Oh, sudah sangat jelas sekali. Udah. Atau ditanya. Biasanya kalau dosen seperti itu, kalau nggak ada yang tanya, ganti ditanya. Nggak usah Pak, udah terlalu sore. Malah saya mau nginformasiin itu sekarang sudah ada apa namanya? Kita kan memang menerima anak magang dan itu ada Iya. anak UGM, Iya. jurusan Internet Engineering Teknologi. Nah, itu lagi apply ke kita untuk magang juga karena di kita yang magang itu rata-rata ITS, kemudian dari ITB, Trisakti, UGM belum baru kali ini gitu. Jadi ya mudah-mudahan nanti bisa bertambah dengan seiring waktu kerja sama ini. Cuman ini juga bukan masuknya dari yang CBK Global Goes to Campus tuh. Bukan masuknya. Gitu saja, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi nanti lain hari. Oke. Terus lagi untuk Pak Anwar. Karena sudah sore, saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Anwar Siregar sebagai narasumber dan Bapak Uhai Sneni sebagai moderator. Hadirin sekalian, demikian seluruh rangkaian acara Kuliah Umum Keamanan Informasi dengan Standar Internasional ISO 27001 2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator, dan partisipan.
Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat menambah wawasan kita. Saya selaku MC, Saiful Ali, pamit undur diri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.